Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1577. Chapter 1577, Open up the passage of demonic plane. Auranya mulai bermetamorfosis di bawah pengaruh diam tepat saat dia akan memasuki tidur nyenyak. Permukaan kulitnya tampak memancarkan cahaya sebening kristal. Kekuatan jiwa di tubuhnya mengalir secara alami ke dalam inti jiwanya. Inti jiwanya berdenyut secara ritmis dan mulai memurnikan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya yang lembut mulai melonjak sangat mirip dengan sungai Yangtze. Dalam tidurnya, ikatan di dalam hatinya telah rusak dan kemacetan di basis kultivasinya telah terbuka tanpa usaha tambahan seperti air yang mengalir ke kanal. Lapisan cahaya kuning berkabut muncul di permukaan tubuhnya. Cincin jiwa mulai muncul segera setelah itu. Akhirnya, cincin jiwa ke-9-nya muncul. Saat ini, Yuanan Yehui berhasil menjadi judul Douluo. Dalam mimpinya, Yuanan Yehui perlahan-lahan menjadi tenang. Dia akhirnya bisa melihat orang yang sangat dia rindukan. Siluet orang tersebut muncul di benaknya setiap hari. Tatapannya lembut dan memikat. Dia membuka tangannya dan memanggil Yuanan Yehui dengan lembut. "Ibu." Yuanan Yehui berteriak keras saat dia berlari. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus maju ke depan tetapi mendapati dirinya berada di luar jangkauan pelukan ibunya meskipun ibunya hanya berjarak sepelemparan batu. Masih ada celah yang memisahkan mereka. Kemudian, dia melihat ibunya mulai berubah. Mata ibunya menjadi sepasang pusaran ungu tua. Dua sayap besar berbulu menyebar perlahan di belakang punggung ibunya. Tanduk ganda yang panjang dan melengkung keluar dari dahinya saat dia berteriak kesakitan. Sosok ibunya mulai membengkak sementara aura hitam yang menakutkan dan intens mulai keluar dari seluruh tubuhnya. Itu adalah kegelapan mutlak. Turunnya kegelapan menjadi kebebasan bagi malaikat jatuh. "Bangun, putriku. Darahmu dipenuhi dengan kekuatan iblis tak berujung saat kau tertidur lelap." Suara ibunya yang menggoda memikatnya untuk maju selangkah demi selangkah. Dia perlahan mendekati kedalaman kegelapan. Potensi kuat terpancar ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya sedikit gemetar. Kekuatan gelap yang pekat mengebor ke dalam tubuhnya yang mengubahnya sepenuhnya. Semburan es dingin dan kesadaran liar menguras lautan rohnya dengan cepat dan menyatu dengannya menjadi satu. Emosi negatif seperti haus darah yang kuat, niat membunuh, dan ketakutan mulai melonjak ke dalam pikirannya mengikuti infus dingin yang sedingin es. Dia haus darah. Saat ini, Yuanan Yehui mulai maju menuju dunia yang sedingin es. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya menjadi dingin juga. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Ibunya telah menghilang, tapi dia masih di kamar. Auranya menjadi sangat gelap, lebih gelap dari malam di luar. Cahaya ungu mengalir keluar dari mata ungunya yang dalam. Itu bahkan lebih menakutkan sekarang karena dia memancarkan aura kematian. Di belakang punggungnya, sepasang sayap berbulu besar muncul perlahan sementara 9 cincin jiwa di tubuhnya semuanya tercemar dengan semburat ungu tua. Sepasang tanduk panjang melengkung sudah keluar dari kepalanya sebelumnya. Sebuah elemen kegelapan pekat memenuhi seluruh ruangan. Mengaum, raungan dalam terdengar menggema dari tenggorokannya. Sayap di punggungnya mengepak dengan lembut yang membuatnya berdiri tegak. Dia mendorong jendela tanpa membuat suara sedikit pun. Semua energi gelap melonjak tanpa suara ke dalam tubuhnya untuk mengisolasi seluruh dunia di luar. Dengan lompatan, dia melepaskan diri dari jendela. Mata ungu gelapnya menyapu perimeter sekali, lalu dia mengepakkan sayapnya dengan tiba-tiba. Di saat berikutnya, dia sudah terbang ke angkasa saat dia terbang ke kejauhan dengan aura kegelapan di dalam dirinya. Kecepatannya sangat cepat. Cahaya ungu hitam yang mengelilingi tubuhnya samar-samar mulai membengkokkan ruang seolah-olah energi yang berasal dari dunia lain terus-menerus masuk ke dalam tubuhnya. Rasanya liar namun luar biasa. Kemampuannya terus meningkat dan cepat. Akhirnya, dia mengidentifikasi puncak bukit di kejauhan. Sayap di punggungnya ditarik saat dia meluncur menuju target yang mirip dengan meteor. Dia melebarkan sayapnya sekali lagi ketika dia berada sekitar 20 meter di atas tanah. Sayap yang kuat menetralkan momentum jatuh yang langsung membawanya ke pendaratan lunak di puncak bukit. Turunnya kegelapan akhirnya menjadi kebebasan bagi malaikat jatuh. Sebuah mantra terdengar bergema dari mulutnya. Pada saat yang sama suara-suara mengerikan itu terdengar, pola iblis ungu muncul satu persatu. Cincin jiwa ke-9 yang muncul di tubuhnya setelah peningkatan basis kultivasinya sebelumnya tiba-tiba menyala.
Arai ungu hitam raksasa muncul di tanah seketika. Cahaya ungu kehitaman muncul dari tanah setelah mengucapkan mantranya. Kemudian, sebuah pintu berwarna ungu kehitaman, cahaya yang besar perlahan muncul. Itu adalah keterampilan jiwa kesembilannya, jalan iblis yang mengarah ke dunia plane iblis. Pintu lampu itu tingginya sekitar 3 meter saat pertama kali muncul. Saat pintu mengembun secara bertahap, itu meluas menjadi pintu cahaya besar dengan ketinggian 20 meter dan lebar 15 meter dalam waktu singkat. Ruang di sekitarnya melengkung dengan keras. Itu karena upaya kekuatan planar untuk memukul mundur kekuatan eksternal dari dunia lain. Namun, sinar ungu yang melonjak dari pintu terang menetralkan tolakan itu. Yuanen Yehui mundur ke satu sisi pintu cahaya. Dia bernyanyi terus-menerus sementara sinar ungu hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih tebal. Basis kultivasinya tampaknya meningkat secara liar tanpa henti. Lingkaran-lingkaran cahaya menyembur keluar dari area yang mengelilingi pintu lampu. Suara yang dalam yang dipenuhi dengan kekuatan iblis terdengar segera setelah itu, "Anakku, utusanku, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Anda telah membuka jalan yang menuju ke dunia iblis. Anda akan memandu anggota klan Anda ke dunia baru ini. Kita akan jatuh bersama, membebaskan diri kita sendiri, dan menuju kehancuran bersama. Berangkat, Legiun Iblis saya." Baca bab selanjutnya di fitnovel.com kami. Mengaum, Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Tubuhnya mulai membengkak, dan dia berubah menjadi iblis raksasa yang tingginya 10 meter dalam sepersekian detik. Sisik ungu emas muncul di permukaan sayap di belakang punggungnya untuk menunjukkan garis keturunan iblis yang luar biasa. "Sebagai raja, saya akan memberi Anda garis keturunan ungu emas kerajaan untuk menghormati jasa Anda. Anda akan diberi porsi dari setiap kekuatan hidup yang dimakan. Anda akan menjadi raja yang mewakili saya di dunia ini ketika kami telah menaklukkannya." Kecemerlangan ungu emas di tubuh Yuanen Yehui semakin tebal. Aliran cahaya ungu emas melonjak keluar dari pintu cahaya terus-menerus yang meresap ke dalam tubuhnya sehingga auranya melonjak sekali lagi. Mata Yuanen Yehui telah berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. Dia mengayunkan tangannya sekali. Lampu pintu di depannya bersinar terang lalu berubah menjadi ilusi sesaat. Anehnya, 2 pintu lampu lagi diperpanjang dari kedua sisi pintu lampu awal. Tampak jelas bahwa energi ungu emas tidak hanya meningkatkan kemampuannya tetapi juga memasukkan lebih banyak energi ke dalam tubuhnya untuk menghasilkan lebih banyak lagi lintasan iblis. Jumlah pintu terus bertambah hingga ada 9 pintu lampu. Raungan dalam terdengar menggema dari pintu yang terang. "Turunlah, Legiun Iblis kita." Makhluk pertama yang keluar dari pintu cahaya adalah anjing neraka sebesar singa. Anjing neraka ini tampak sangat ganas dengan kepala lebih besar dari tubuh mereka. Mereka memiliki mulut besar dengan gigi tajam seperti pisau. Pancaran dingin yang mengerikan berkilau di gigi yang membuat mereka tampak seolah-olah mereka bisa menghancurkan seluruh dunia dengan mulut mereka. Hanya butuh beberapa saat bagi 1000 anjing neraka untuk menyerang dari 9 gerbang neraka. Setelah Hellhound, iblis raksasa mengikuti. Makhluk iblis ini berjalan tegak seperti manusia tetapi mereka memiliki 4 lengan. Tingginya sekitar 2,5 meter dengan otot menonjol mereka tertutup sisik. Kulit mereka berwarna ungu kehitaman. Beberapa memiliki 1 mata sementara yang lain memiliki 2 mata. Mereka berjalan dalam formasi saat mereka melewati pintu. Setelah iblis, monster dengan sayap yang 3 kali lebih besar dari tubuh manusia mereka berikutnya. Ini adalah Flying Demons. Mereka adalah pasukan terbang dari plane iblis. The Flying Demons terbang sangat cepat dan terampil dalam pertempuran tim. Pada saat yang sama, mereka mampu menyemburkan racun korosif. Hanya butuh beberapa saat bagi ribuan iblis terbang ini untuk melonjak melalui pintu. Jumlah legiun iblis sudah melebihi 10.000 kekuatan. Sementara itu, 9 pintu lampu menjadi tidak stabil. Bagian iblis berasal dari plane lain, jadi secara alami akan dipukul mundur oleh plane utama. Saat itu, 9 siluet besar muncul di pintu cahaya. Mereka menopang pintu lampu dengan tangan mereka. Cahaya ungu emas bersinar terang di tubuh mereka dan dimasukkan ke dalam pintu lampu untuk menstabilkan pintu lampu. Mereka tampak mirip dengan Yuanen Yehui setelah perubahannya. Mereka adalah setan besar, Fenhao Douluo sejati dari alam iblis. Solen 3 Chapter 1578. Chapter 1578, Legiun Iblis. Setiap demon besar memiliki tinggi lebih dari 10 meter dengan sayap raksasa di punggungnya. Ada tanduk panjang melengkung di atas kepala mereka dan mereka terlihat ganas. Mereka memancarkan aura gelap yang menakutkan.
Mereka berhasil menstabilkan pintu lampu. Lebih banyak makhluk iblis keluar dari pintu. The Little Demons memiliki tubuh putih cerah yang perawakannya lebih pendek melonjak berturut-turut. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka karena mereka adalah kastor dari dunia iblis. Mereka terampil dalam memobilisasi kekuatan gelap dan merapalkan segala macam mantra sihir negatif. Setelah Little Demons, setan seperti kambing dengan tubuh hitam pekat keluar dengan api di kaki mereka. Mereka adalah sosok tinggi dengan api yang melingkari tubuh mereka. Setan kecil melompat ke punggung mereka berturut-turut. Makhluk-makhluk ini adalah iblis tanduk kambing mimpi buruk. Mereka sangat cepat dan dilengkapi dengan serangan api yang intens. Setan kecil terampil dalam merapal mantra sihir, tetapi mereka lemah. Mereka lebih lambat sehingga mereka berkolaborasi dengan iblis tanduk kambing mimpi buruk untuk meningkatkan kemampuan mereka. Legiun Iblis telah menyelesaikan pembentukannya sekarang. Legiun bertambah banyak. Pintu cahaya menjadi ilusi sementara 9 setan besar tampak menunjukkan tanda-tanda kelemahan juga. Sementara itu, raungan yang mengamuk terdengar. 9 gerbang neraka tiba-tiba menyatu menjadi satu pintu cahaya raksasa. Segera setelah itu, makhluk raksasa yang mengerikan keluar dari pintu. Tingginya lebih dari 30 meter dan tubuhnya ditutupi sisik ungu emas. Dia memiliki sepasang tanduk sepanjang 3 meter di atas kepalanya. Dia memiliki kemiripan yang kuat dengan manusia. Sepasang sayap besar yang dipadatkan dari api ungu menghiasi punggungnya. Ada juga Flaming Giant Sword berwarna ungu emas di tangannya. Begitu dia muncul, ruang di sekitarnya mulai melengkung dengan keras. Sepertinya kekuatan planar telah memukul mundur makhluk ini dengan keras. Roar, dia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan yang keras. Setan raksasa itu tertawa keras dengan suara melengking. Aku, Raja Iblis akhirnya tiba di dunia ini yang dipenuhi dengan jiwa yang hidup. Anak-anakku, mari kita menyembelih dan melahap sesuka hati kita agar kalian semua menjadi lebih kuat. Semakin banyak jiwa hidup yang bisa Anda makan, Anda akan semakin berkembang. Ketika Anda telah menjadi cukup kuat, kami dapat membuka lebih banyak lorong iblis untuk membawa lebih banyak legiun iblis ke dunia ini. Kami akan membuat dunia ini gemetar karena takut pada kami, dan kami akan menghancurkannya di bawah kaki kami. Roar, roar, roar. Legiun iblis dengan total lebih dari 30.000 makhluk meraung marah ke langit. Aura gelap yang pekat menutupi awan dan matahari. Seluruh dunia menjadi ungu hitam setelah dinodai oleh legiun iblis yang mengerikan dan besar. Hah, apa itu? Raja Iblis Aerba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia telah melihat sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya ada beberapa bintang yang berkilauan di langit. Namun, cahaya bintang terus membesar di depan matanya dan semakin terang seiring berjalannya waktu. Mengapa bintang-bintang di dunia ini bersinar sangat terang? Utusan saya, beritahu saya, apa itu? Aerba tiba-tiba merasa tidak nyaman. Cahaya bintang semakin dekat. Raja Iblis merasakan firasat tidak menyenangkan di dalam hatinya. Yang mulia, saya juga tidak tahu apa itu, kata Yuanan Yehui dengan hormat. Mengaum. Aerba meraung mengamuk. Sekaligus, sejumlah besar Flying Demons melonjak ke langit dan terbang menuju cahaya bintang yang turun. Cahaya bintang membesar dengan aura yang menyala-nyala. Semakin dekat cahaya bintang, semakin jelas bahwa itu adalah bola lampu. Iblis paling membenci aura elemen cahaya murni. Aerba sama sekali tidak perlu memerintah mereka. The Flying Demons sudah menyemburkan racun dengan marah ke bola lampu. Boom, 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 sebanyak 7 bola lampu meledak seketika. Langit malam yang awalnya gelap seperti tinta berubah menjadi siang hari pada saat itu juga. Aduh, aduh, aduh. Jeritan pahit kesakitan bergema di seluruh legiun iblis. Elemen cahaya yang menakutkan berubah menjadi petak besar hujan ringan yang jatuh dari langit. Itu terjadi secara tidak terduga. Elemen cahayanya juga terlalu kuat. Seketika, kegelapan yang menyelimuti tempat itu menghilang. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung histeris pada saat ini. Mereka merasakan energi gelap di dalam diri mereka dibersihkan. Iblis dan anjing neraka yang lebih lemah meleleh dalam hujan ringan yang mengerikan. Itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 8. Kemuliaan kudus. Roar, Aerba sangat marah. Raja Iblis yang kuat tiba-tiba mengangkat Flaming Giant Sword di tangannya. Pedang raksasa itu terangkat tinggi di udara sebelum meledak dengan api ungu emas yang kuat. Itu berubah menjadi lautan berapi yang menyapu hujan ringan di langit. 9 setan besar mengikuti di belakang juga mengacungkan pedang raksasa api mereka di tangan mereka. Api iblis berkumpul menjadi semburan dahsyat yang melonjak ke langit untuk melindungi dari sejumlah besar hujan ringan.
Namun, lolongan tajam yang aneh terdengar saat ini. Kedengarannya sangat tajam dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Raungan itu membawa gelombang ledakan udara yang menembus penghalang suara. Apa itu tadi? Sebelum Raja Iblis Aerba berhasil bereaksi terhadap situasi tersebut, pedang ungunya yang menyala mengeluarkan suara puff yang mirip dengan bola yang tertusuk. Sesuatu yang tidak dikenal bosan keluar dari suar dan langsung terjun ke tanah. Lokasi itu dikelilingi oleh setan kecil dan setan tanduk kambing mimpi buruk. The Little Demons menundukkan kepala mereka untuk melihat karena penasaran. Mereka sedang melihat benda yang telah mengebor ke tanah. Itu adalah benda berbentuk kerucut yang tidak terlalu besar. Hanya sebagian ekornya yang terlihat dari luar dengan pancaran cahaya putih yang berkilauan. Saat ini, sebagian besar Legiun Iblis terluka parah karena hujan ringan di langit sebelumnya. Sementara itu, Little Demons masih bisa menahan serangan karena pertahanan mereka yang sedikit lebih kuat terhadap elemen cahaya. Beberapa iblis kecil di sekitarnya melompat turun dari iblis tanduk kambing mimpi buruk. Mereka memandang penasaran ke arah perangkat di tanah. Saat itu, raungan mengamuk terdengar dari Raja Iblis, tidak. Gemuruh. Waktu tiba-tiba melambat sejenak. The Little Demons menyaksikan tubuh mereka meleleh. Mereka bahkan bisa melihat bilah tajam berbentuk berlian yang menyapu tubuh mereka yang meleleh. Ledakan sesaat itu benar-benar luar biasa. Itu seperti bunga segar yang terkondensasi dari cahaya yang mekar di tanah. Satu-satunya hal aneh tentang itu adalah kelopak bunga yang terbentuk dari potongan logam. Itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9, badai logam. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 seperti badai logam telah ada 1000 tahun yang lalu. Itu telah ditingkatkan berkali-kali terutama di tangan Sekte Tang. Itu dikombinasikan dengan metode produksi raging Buddha Tang Lotus yang ditemukan di senjata tersembunyi 100 pemisahan yang ditinggalkan oleh pelopor Tang San yang meningkatkan kekuatan amunisi jiwa tetap secara drastis. Metal Storm efektif memusnahkan musuh dalam pertempuran. Kekuatan ledakannya tidak lebih unggul dari amunisi jiwa tetap peringkat 9 lainnya. Namun demikian, itu yang paling mematikan. Kekuatan destruktifnya yang mengerikan bisa mendatangkan malapetaka di mana puing-puing dari ledakan akan menutupi seluruh area dalam jarak 3000 meter. Oleh karena itu, badai logam juga dikenal sebagai badai kematian. Itu pasti salah satu senjata paling mematikan dengan kontrol terketat di Federasi. Badai logam yang ditingkatkan oleh Sekte Tang setara dengan amunisi jiwa tetap peringkat 10. Pada dasarnya, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang lebih tinggi 2 kali lebih kuat daripada peringkat yang lebih rendah. Dengan titik ledakan di tengah formasi Legiun Iblis, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan di sekitarnya dilahap oleh badai logam yang menakutkan seperti gandum yang dipanen. Energi dari semua atribut yang berbeda menjadi tidak berarti. Semua makhluk dari spesies iblis termasuk iblis terbang, iblis tanduk kambing mimpi buruk, iblis kecil, dan anjing neraka sama rapuhnya seperti boneka ragdoll setelah badai logam. Setelah Metal Storm, tidak akan ada yang tertinggal. Temperatur tinggi akan menguapkan roti iblis yang telah diiris menjadi potongan-potongan kecil oleh puing-puing logam yang jatuh. Soul Land 3 Chapter 1579. Chapter 1579, The Slaughter. Itu adalah pembantaian. Itu pasti pembantaian total. Di mana badai logam melewatinya, setan besar dan Raja Iblis Aerba memulai pertahanan penuh dan mengepakkan sayap mereka mati-matian untuk melarikan diri. Siapa yang akan menjaga satu sama lain pada saat-saat seperti itu? Ada 7 Holy Glories dan 1 Metal Storm. Legiun Iblis telah turun ke dunia ini hanya untuk mengalami teror teknologi jiwa umat manusia. Dunia jiwa binatang yang sangat kuat di masa lalu menjadi terancam punah karena teknologi umat manusia. Ribuan tahun yang lalu, makhluk buas jiwa di hutan Great Star Doe mampu meluncurkan banyak gelombang monster mengerikan yang mengancam kota Shrek. Saat ini, seluruh dunia jiwa binatang tidak ada lagi. Orang hanya bisa membayangkan kengerian teknologi jiwa umat manusia. Legiun Iblis yang sangat padat memfasilitasi kekuatan destruktif Metal Storm. Setidaknya 70% dari Legiun Iblis benar-benar dimusnahkan oleh senjata mematikan dengan kekuatannya yang menakutkan. Bahkan jika beberapa makhluk selamat, kondisi mereka tidak akan baik. Di langit 1000 meter di atas, siluet telah melayang selama beberapa waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi emas sebening kristal. Topengnya menutupi wajahnya yang hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan dengan sinar kemasan. Tombak ramping dan panjang di tangan kanannya diarahkan ke tanah. Pancaran di sekelilingnya berubah drastis. Pada saat ini, aliran yang mempesona melesat dari ujung tombak langsung ke tanah di bawah.
Aliran mengalir di udara. Saat itu menghantam tanah, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi keras. Kekuatan hidup yang tersisa yang belum bubar setelah Legiun Iblis telah dimusnahkan oleh badai logam sebelumnya melonjak menuju pancaran emas seolah-olah telah menemukan saluran drainase. Di balik siluet emas, susunan pola cahaya yang sangat besar berkilauan dengan warna darah samar terkondensasi menjadi bentuk padat. Itu adalah domain darah naga emas. Pada saat yang sama, bunga merah muda besar bermekaran di sampingnya sementara cincin jiwa hijau emas berkilauan. Itu adalah anak alam. Siluet yang muncul di udara justru Tang Wulin. Saat ini, dia sedang duduk bersila di langit dengan tatapan serius. Domain darah naga emas di belakang punggungnya bersinar terang. Kekuatan hidup yang paling padat mungkin melonjak ke dalam tubuhnya melalui tombak naga emas yang mirip dengan segerombolan lebah. Tubuh Tang Wulin dipenuhi dengan ribuan nyawa iblis dalam hitungan detik. Vitalitas dan kemampuan iblis untuk pemulihan diri sangat kuat. Meskipun mereka tidak mampu dibangkitkan seperti makhluk abisal, kemampuan bertarung dan vitalitas mereka jauh lebih kuat daripada makhluk abisal biasa. Kekuatan hidup yang diperoleh dari ribuan iblis sekaligus luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang mampu diserap oleh satu orang. Cincin jiwa hijau emas berkilauan. Aliran cahaya tiba-tiba keluar dari ujung tombak emas Tang Wulin ke langit. Pancarannya cerah, menusuk, dan dipenuhi dengan energi kehidupan. Itu mencapai ketinggian yang sangat tinggi di langit. Kekuatan kehidupan yang melonjak ke dalam tubuh Tang Wulin menemukan pelepasan lain, jadi ia menembak melalui ujung tombak naga emas. Saat ini, dia bertindak sebagai filter. Dia menyalurkan kekuatan hidup yang melonjak melalui tubuhnya dari tanah di bawah sebelum menembakkannya ke langit. Pada saat yang sama, sinar 7 warna secara bertahap muncul untuk mengelilingi tubuhnya. Kecemerlangan tampak ilusi pada awalnya, tetapi segera menjadi kental. Itu menyelimuti ruang di sekitar Tang Wulin saat dia menyerap dan melepaskan kekuatan hidup yang tidak bisa bocor ke sekitarnya sama sekali. Itu adalah berkah dari Plane. Meskipun penguasa bidang benua Douluo tidak ada sebagai entitas yang solid, ia memahami semua yang dilakukan Tang Wulin sekarang adalah untuk kepentingan Plane. Saat ini, Legiun Iblis di tanah yang perkasa beberapa saat yang lalu telah menjadi abu setelah baptisan api yang mengerikan. Hampir semua 9 setan besar di sisi Raja Iblis Aerba terluka. Iblis yang terluka paling parah telah kehilangan separuh tubuhnya. Meski begitu, itu masih cukup kuat untuk bertahan hidup. Tubuhnya yang robek pulih dengan cepat yang menunjukkan vitalitas yang kuat dari klan iblis. Mengaum. Apa itu tadi? Aerba meraung liar saat ketakutan yang dalam meresap ke dalam suaranya yang mengaum. Itu terlalu menghebohkan. Dunia umat manusia benar-benar menakutkan. Dia belum tahu bagaimana bawahannya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mengejutkan melihat Legiun Iblis yang begitu kuat dihancurkan dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu sebenarnya? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia melihat Tang Wulin melayang di atas. Tidak diragukan lagi, semua yang terjadi sebelumnya dikaitkan dengan manusia ini. Ngomong-ngomong, apa yang dia lakukan? Dia sepertinya melahap energi kehidupan dari klan iblis yang perkasa. Semua nyawa iblis adalah milik raja. Seorang Aerba sangat marah sampai dia hampir gila. Dia mengepakkan sayapnya yang menyala tiba-tiba dan terbang langsung menuju Tang Wulin di langit. Tanpa peringatan apapun, siluet megah meledak di langit. Dia muncul di hadapan Aerba seolah-olah dia telah merobek ruang angkasa. Aku lawanmu. Dengan suara geraman yang dalam, siluet besar itu tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan pedang raksasa berapi Aerba. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar yang terdengar seperti sambaran petir. Aerba turun dari langit untuk mendarat di tanah sekali lagi. Sementara itu, lawannya telah melompat ke langit untuk mengungkapkan sosoknya yang luar biasa yang sama megahnya dengan Raja Iblis. Tubuh hitam pekat siluet itu memancarkan dominasi energi liar dan tak terkendali. Itu adalah Erming, kera raksasa Titan tepatnya dengan sosok yang gigih dan mengesankan. Aliran siluet mulai muncul secara berurutan. Mereka tampak diam-diam terlibat dalam pembantaian di pinggiran tanpa ragu-ragu. Mereka membunuh iblis yang tersisa. Mereka adalah 100 Feng Hao Douluo dari Titan Giant Ape Clan. Mereka telah menunggu lama. Seperti kata pepatah, ketika dua musuh bertemu, mereka melihat satu sama lain dengan lebih jelas dalam kebencian mereka. Saat itu, terbukanya jalur iblis telah mengakibatkan hilangnya banyak anggota mereka. Klan Titan Giant Ape Clan yang dipimpin oleh Yuanen Tianxiang sangat marah saat melihat setan-setan ini.
Mereka melancarkan serangan ganas terhadap setan yang mirip dengan harimau yang menerkam kawanan domba. Dua siluet muncul di belakang banyak iblis besar. Wajah Yuanen Zentian tampak redup sementara mata Yuanen Tiandang tampak menyemburkan api. Dengan Erming di udara, aura sombong dari 3 limit Douluos benar-benar membanjiri Raja Iblis Aerba dan 9 setan besar. Seperti yang disebutkan oleh Erming, plane iblis itu tidak sekuat plane benua Douluo. Pembatasan tingkat dewa juga berlaku di alam iblis. Meskipun Raja Iblis Aerba adalah Feng Hao Douluo paling kuat di bidang iblis, dia hanyalah limit Douluo. Faktanya, dia sedikit lebih lemah dari Erming. Erming memahami hubungan antara kedua plane dengan baik. Karena plane iblis adalah plane varian, terbukanya bagian plane akan mengakibatkan tolakan plane utama. Ada ungkapan, unta kurus lebih besar dari kuda. Tidak peduli seberapa lemah plane benua Douluo saat ini, itu tidak akan pernah bisa ditekan oleh plane dengan peringkat yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan plane iblis untuk mengangkut sejumlah besar Feng Hao Douluo. Itu adalah tugas yang cukup sulit untuk mengirim Feng Hao Douluo peringkat Aerba. Plane iblis tidak memiliki kemampuan bidang abisal untuk mengembalikan energi makhluk yang sudah meninggal segera kembali ke jurang. Rencana hari ini adalah memanfaatkan kerugian ini. Tanggulin tidak diperlukan dalam pertempuran, tetapi dia ditugaskan untuk menghilangkan kekuatan hidup dari Legiun Iblis. Bahkan anjing neraka paling biasa pun memiliki kemampuan bertarung dari Master Jiwa 3 Cincin. Orang bisa membayangkan kekuatan hidup yang padat dari Legiun Iblis yang begitu besar. Di sisi lain, plane benua Douluo sangat kekurangan kekuatan hidup. Bagaimana orang bisa melewatkan kesempatan sebesar itu? Soul Land 3 Chapter 1580. Chapter 1580, The Life Infusion. Mata Aerba berdenyut-denyut. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa orang di sekitarnya memancarkan aura kuat yang tidak dia duga. Bagaimanapun, dia akan menghadapi kesulitan terbesar sekarang. Dia tidak bisa kembali ke alam iblis bahkan jika dia menginginkannya. Saat turun, plane iblis telah menghabiskan terlalu banyak energi. Untuk membuka kembali bagian plane, dia harus memimpin bawahannya untuk melahap sejumlah besar kekuatan hidup dari dunia ini. Baru setelah itu dia bisa merapal mantra. Awalnya, dia tidak mengira itu akan menjadi tugas yang sulit. Namun, tampaknya itulah masalahnya sekarang. Legiun itu mengalami pukulan yang merusak segera setelah muncul. Ada begitu banyak pusat kekuatan manusia untuk dilawan saat ini. Mereka perlu mundur dan mengkonsolidasikan kekuatan hidup untuk mengisi kembali diri mereka sendiri sebelum mereka dapat membuka kembali jalur plane. Dunia ini benar-benar menakutkan. Hanya tersisa satu pikiran di benak Raja Iblis sekarang. Saya ingin pulang ke rumah. Danau Dewa Laut. Tepi danau-danau Dewa Laut telah menjadi lokasi konstruksi besar. Setelah pemasangan perangkat gangguan jiwa dasar, situs itu ramai dengan aktivitas. 3 gedung akademik pertama Akademi Shrek diselesaikan dalam waktu yang dianggap sebagai waktu pemecahan rekor di benua Douluo. Nanti, konstruksi akan membentang ke kedua ujungnya. Menurut rencana, Danau Dewa Laut akan menjadi pusat dari semua bangunan yang akan dibangun. Bangunan itu akan membentuk kompleks berbentuk cincin yang mengelilingi seluruh Danau Dewa Laut. Itu adalah proyek besar tanpa keraguan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Setelah penampilan resmi Akademi Shrek dalam Just for Us Pause Festival, sumbangan sumber daya mulai berdatangan dari berbagai pihak. Shrek dan Tang Sekte telah menunjukkan kemampuan yang kuat dari 4 limit Douluos yang meningkatkan kepercayaan para pendukungnya. Sebenarnya, Akademi Shrek yang dulu netral adalah institusi yang memiliki reputasi baik. Oleh karena itu, fraksi DOF dan fraksi independen memberikan dukungan ekstensif untuk rekonstruksi Akademi Shrek. Tidak ada yang bisa dilakukan Pagoda Roh sekarang kecuali mereka bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat 12. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Shrek membangun kembali. Fasilitas pengajaran dasar sudah selesai dibangun. Akademi Shrek yang direkonstruksi akan melakukan perekrutan gelombang pertama siswa setelah 3 bulan. Semua pekerjaan persiapan dilakukan dengan intens. Meski demikian, misi untuk membangun kembali akademi tetap merepotkan. Masalah terbesar adalah radiasi yang dipancarkan dari Danau Dewa Laut. Karena radiasi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sekitar Danau Dewa Laut. Juga tidak ada makhluk hidup yang ada di perairannya. Air danau tampak sangat jernih tetapi sangat terpencil. Itu hampir tidak menyerupai Danau Dewa Laut yang asli. Itu jelas bukan Danau Dewa Laut yang diinginkan semua orang.
Radiasi yang mempengaruhi daerah sekitarnya membutuhkan rangkaian pelindung untuk dinyalakan terus-menerus untuk melindungi orang yang tinggal di tepi danau. Namun, sejumlah besar energi akan dibutuhkan. Jika ini terus berlanjut, konsumsinya akan luar biasa. Shrek baru menerima segala macam bantuan dari Sekte Tang. Namun, energi yang dibutuhkan untuk melindungi Danau Dewa Laut sangat besar. Pada saat yang sama, Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Jadi, jelas tidak baik bagi Akademi Shrek untuk tidak memiliki alat produksi energinya sendiri karena suatu hari sumber dayanya akan habis. Shrek memiliki akumulasi 20.000 tahun yang lalu. Saat ini, Shrek mengandalkan yang lainnya. Itu dalam banyak hal masih kekurangan sumber daya yang hanya dapat dipulihkan seiring waktu. Oleh karena itu, Pagoda Roh tidak terburu-buru untuk menghilangkan Shrek meskipun mereka sangat ingin melakukannya. Bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah bagi Shrek untuk memulihkan kejayaan lamanya. Saat ini, sekelompok orang berdiri di tepi danau. Mereka mengawasi dengan cermat ke arah Danau Dewa Laut. Para pemimpin dalam kelompok tersebut adalah Wakil Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek saat ini, Light Dark Douluo Long Yeiwei dan Roh Kudus Douluo Yali. Di belakang dua limit Douluo besar berdiri Ye Xinglan, Su Lizi, Su Xiaoyan, Yue Zhenyu, dan banyak murid pelataran inti termasuk klan Muzi yang telah memasuki Pavilion Dewa Laut. Mereka semua mengamati permukaan danau dengan saksama sementara mereka menunggu dengan tenang. Elder Long, apakah ini akan berhasil? Tanya Yali dengan lembut ke Long Yeiwei di sisinya. Long Yeiwei tersenyum, percaya padanya. Karena dia telah mewariskan pesan itu hanya berarti dia sangat percaya diri. Dialah yang dipilih oleh Plain, dan dia mampu melakukan sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Yali mengangguk pelan. Aku seharusnya pergi bersamanya kalau saja aku tahu sebelumnya. Saya benar-benar khawatir sekarang. Elder Long terkekeh. Anda hanya akan membuat lebih banyak masalah dengan menjadi terlalu khawatir. Saya pikir dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 limit Douluo di sisinya. Ada juga limit Douluos yang memiliki peringkat dewa di antara mereka. Tidak banyak yang dapat Anda lakukan sekarang. Kami hanya perlu menunggu hasilnya. Itu di sini, kata Ye Xinglan tiba-tiba. Pedang Stargotnya sangat sensitif dalam mendeteksi konstelasi. Tiba-tiba, langit bersinar. Ada secercah pancaran 7 warna di langit malam yang gelap gulita. Sinar 7 warna secara bertahap menjadi lebih cerah. Awan cahaya 7 warna tiba-tiba muncul diam-diam di langit di atas pusat Danau Dewa Laut. Long Yeiwei dengan cepat memberi perintah tanpa ragu-ragu, matikan semua perangkat jiwa pelindung selain perangkat jiwa gangguan. Biarkan semua staf di dalam ruangan dan jangan biarkan mereka keluar. Baik, semua perangkat jiwa pelindung dimatikan. Mereka telah melakukan pekerjaan persiapan sejak sebelumnya. Bangunan itu dilengkapi dengan perisai pelindung. Perangkat yang dimatikan adalah sistem pertahanan yang digunakan untuk melindungi Danau Dewa Laut. Itu juga berfungsi sebagai sistem proteksi radiasi. Pancaran 7 warna semakin terang. Tiba-tiba, pilar cahaya turun dari langit dan mendarat langsung ke Danau Dewa Laut. Sekelompok orang terkejut, bahkan untuk seseorang yang terbiasa menyaksikan semua jenis peristiwa, Elder Long tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa pilar cahaya yang melesat langsung ke danau memiliki pancaran 7 warna melingkar di sekitarnya. Aliran cahaya keemasan yang menyilaukan yang dipenuhi dengan sumber kehidupan terlihat di pusat pilar cahaya. Cahaya keemasan memasuki air tanpa menimbulkan riak. Itu membentuk hubungan antara langit dan tanah. Danau Dewa Laut diterangi oleh warna emas. Dalam cahaya keemasan, air danau berkilau dan tampak sangat memikat. Orang-orang dari Akademi Shrek terpesona saat menyaksikan pemandangan aneh itu. Semua orang benar-benar gemetar. Pancaran sinar langsung ke bawah melalui air danau yang dalam dan mendarat di bagian tengah Danau Dewa Laut. Selanjutnya, sebuah tanaman hijau tua bersinar dengan kecemerlangan samar di dalam cahayanya. Ia memiliki 7 helai daun yang tampak bersinar redup. Tubuh mungilnya berguncang dengan tiba-tiba saat disinai oleh pancaran sinar. Lapisan cahaya hijau tua meledak dari tubuhnya dalam sekejap untuk membentuk perisai cahaya hijau tua yang berdiameter 1 meter. Itu menyedot kekuatan hidup dengan rakus dari langit di atas. Perkembangan pertama yang terjadi adalah di dasar danau dekat tumbuhan. Awalnya, dasar danau itu gelap gulita tanpa ada sumber kehidupan. Saat ini, karena lonjakan infus sumber kehidupan, cahaya hijau samar mulai menyebar keluar dengan life seed di tengahnya. Life seed sedikit gemetar. Siapapun bisa segera merasakan desas-desus yang kuat datang darinya. Rasanya sangat menyegarkan.
Kekuatan hidup yang murni adalah hal yang paling kurang dan paling ingin diperolehnya. Energi kehidupan sangat padat tak tertandingi. Ketika seluruh dasar danau disinai oleh warna hijau samar, akhirnya danau itu mulai bergerak. Awalnya berjuang, cabang-cabang kecil tumbuh yang kemudian menjadi tebal dan kuat. Segera setelah itu, daun baru tumbuh. Akhirnya, seluruh tanaman menjadi sehat dan kuat. Cahaya menyebar keluar lapisan demi lapisan. Sumber kehidupan yang padat terkondensasi ke dalam saat dikonsumsi dan diserap dengan cepat oleh tanaman.